Makanya kadang-kadang malah dianggap, aduh kepo-kepo banget sih guru-gurunya. Hai, welcome back to Podcast Ipsun, bincang-bincang dengan keluarga IPK Sunter. Halo, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Paskah. Hari ini kami akan ngobrol-ngobrol dengan alumni-alumni tercinta dari Sekolah Kristen IPK Sunter. Nah, kalau kalian semua penasaran siapa aja sih mereka di sini, kita mau mulai dulu kenalan dengan yang paling cantik nih. Halo, Jessica. Halo Bu Paskah, halo Ko Felix, halo Ko Wilson, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Jessica. Aku baru lulus 3 bulan yang lalu dari IPK Sunter. Oh oke. Jessica sekarang sibuk apa nih, Jess? Sekarang kesibukan aku ya kuliah online aja sih Bu. Jadi aku harus belajar materi setiap hari karena kan materi aku banyak banget, semua hewan dipelajari. Sekarang aku lagi menempuh studi di Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan kedokteran hewan atau veterinary medicine. Oh oke, belajar semua hewan ya. Kecoa dipelajari juga nggak sih? Kalau kecoa nggak ada deh Bu, soalnya nggak ada pasien owner yang bawa kecoa gitu kan ke klinik. I'm just kidding, oke. Kalau sekarang Bu Paskah mau pindah ke Wilson. Will, apa kabar Will? Halo Bu Paskah, Ko Felix sama Jessica. Baik kabarnya. Sekarang di Amerika jam berapa nih Wilson? Jam 10.30 malam. Oh oke. Aman ya Will ya, nggak mengganggu siapapun ya? Aman. Oke. Aman. Will sekarang lagi sibuk apa Will? Sekarang aku lagi orientasi untuk pendidikan doktoral atau S3 di Harvard University jurusan biologi. Oke, Harvard University jurusan biologi ya. Keren banget, nanti Bu Paskah mau nanya lagi ya. Sekarang pindah dulu nih ke yang paling senior. Lihat deh, paling dewasa penampilannya. Halo Koko Felix. Halo Bu Apa Paskah. kabar? Halo Wilson, halo Jessica. Kabar baik Bu. Baik ya. Sekarang sibuk apa nih kamu, Vel? Sekarang saya kerja di Bukalapak Bu, di bagian kategori manajemen. Oh oke, di Bukalapak bagian Kategori manajemen. Kategori manajemen. Seru nggak sih kerja di Bukalapak? Seru dong, seru. Iya. Kayaknya kamu udah pindah dari startup ke startup yang lain ya? Kalau baca biografi kamu ya? Iya, sebelumnya saya sempat di Traveloka juga, lebih ke online travel agent. Sekarang di Bukalapak lebih ke marketplace kan, jadi beda bisnis model juga lah. Jadi menarik juga. Oke. Bukannya waktu di Traveloka lebih menyenangkan karena bisa jalan-jalan? Iya, pengen belajar yang baru juga sih Bu, gitu kan. Karena kan dunia teknologi sekarang berkembang pesat banget ya. Jadi pengen juga belajar beberapa bisnis model berbeda lah di dunia teknologi ini. Gitu sih. Kalau boleh tahu dulu kuliahnya di mana nih, Vel? Dulu saya di Berkeley Bu, University of California Berkeley, jurusan ekonomi. Oh, ambil jurusan ekonomi ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih supaya adik-adik kamu juga nih atau mungkin penonton kita hari ini juga tahu, kalian ini semua dari IPK Sunter atau ada yang baru masuk IPK itu di SMP atau di SMA? Kalau dari Felix dulu deh, Vel. Kamu TK-nya atau SD-nya di IPK nggak? Saya IPK Sunter by heart Bu, dari TK sampai SMA. Dari TK ya. Berarti boleh dikasih label IPK nih buat kamu nih sebenarnya. IPK Sunter Bu, by heart. IPK Sunter ya. Wah. Kalau Wilson gimana, Will? Kalau aku sih nggak se-by heart Ko Felix ya. Aku sekolah di IPK dari SD sampai SMA. Oke. Tapi kalau dulu Felix KB-nya di IPK juga jangan-jangan? IPK Bu, Agung Permai. Jalan Agung Permai itu nggak berubah Bu sampai sekarang. Pantesan banyak banget anak IPK yang bilang, Bu, kalau ada universitas IPK udahlah saya nggak pusing-pusing, saya lanjut aja ke IPK. Kalau Jessica gimana, Jess? Kalau aku dari SMP Bu di IPK, SD-nya di Bentry International School. Oh oke, di Bentry ya. Nah, oke. Berarti Felix dan Wilson sama-sama dari IPK SD. Yang lebih familiar lagi berarti si Felix ya, dari KB ya. Kalau Jessica dari SMP. Nah, Bu Paskah mau tanya dong, apa sih pengalaman paling berkesan selama sekolah?
Entah itu waktu kamu KB, masih ingat gak sih Vel sama guru-guru kamu di KB? Kalau KB mungkin yang paling berkesan waktu hari pertama masuk, Bu. Jadi nggak mau sekolah saya. Itu Nggak mau sekolah, sampai kenapa? kepala sekolah dan wali kelas tuh megangin saya gitu. Itu saya sampai ya gerak-gerak sampai sepatu tuh saya lempar-lempar gitu. Ya nggak mau sekolah aja karena kan itu hari pertama lepas dari orang tua ya gitu. Dan waktu itu dianterin oleh ibu. Ya ibunya kan pulang gitu. Saya nggak mau gitu karena pengen ikut pulang juga gitu kan. Itu kalau KB ya. Itu berapa hari kamu penyesuaiannya di KB, Vel? Yang sampai heboh banget sih hari pertama doang sih, Bu. Tapi habis itu kan tetap dibawa masuk kan, Bu. Meskipun kita meronta-ronta gitu tetap dibawa masuk ya. Hari kedua ketiga udah banyak main ya, senang-senang aja sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi bukan karena gurunya serem ya, tapi memang karena kamu memang maunya ikut ibu pulang ya. Iya, kan hari pertama kaget lah ya, Bu, gitu kan. Oke, kalau Felix, kalau tadi Felix ceritanya waktu di KB. Kalau Wilson, waktu masuk SD, ada pengalaman yang mengesankan nggak? Atau kan biasanya kalau masuk SD kan teman-temannya tuh dari KB TK nih, kayak Felix kan berarti udah ikutin nih teman-temannya sama. Kalau Wilson sendiri gimana Wilson? Ya, aku SD seru sih, masih karena kan kita dulu baru mulai belajar sains tuh pas kelas 3 SD. Tapi masih pas kelas 1, kelas 2 SD masih sering kayak ikut kelas SBK atau kelas mewarnai menggambar, dan itu aku jadi SD banyak aktivitasnya lebih ke seni kayak menggambar, mewarnai, dan aku masih ingat banget lah diajarin sama guru SD namanya Bu Linda. Jadi tiap hari kayak dia gurunya baik banget sih, jadi ajak ke ruang seni terus diajarin gambar, dia ajak aku ikut lomba gambar dan segala macam. Walaupun di SMP SMA-nya pindah haluan ke lomba sains. Oke, berarti di SD itu kamu lebih suka ke bidang art ya? Betul. Jadi saking kayak Bu Linda sayang banget, kayak nggak pengen banget aku menekuni bidang seni. Waktu aku ditawarin untuk ikut lomba sains di SD, Bu Linda kayak, kamu ikut lomba seni aja deh, jangan ikut lomba sains. Oke, Bu Linda sih masih ada ya sekarang di SD IPK ya. Oke, Will, pertanyaan saya nih, waktu kamu masuk nih kan teman-temannya tuh baru kan ketemu kamu kan, beda sama Felix. Kalau Felix mah ya teman KB berarti. Susah nggak adaptasinya? Atau ada kayak ada kayak dikucilin misalnya, atau bukan teman kita misalnya kayak gitu. Ada nggak begitu? Enggak sih, tapi waktu aku pertama kali masuk langsung teman-temannya baik-baik sih. Kita main yang sih lomba yang bukan lomba tapi kayak kejar-kejaran bareng di koridor sekolah, habis itu main olahraga bareng juga. Jadi bondingnya cepet lah, ya seru-seru. Oh, oke, iya sih ya. Memang kan kalau anak-anak kelas 1 itu justru harusnya lebih pure ya, nggak ada tuh misalnya pikiran kayak siapa lo gitu, kayak jadi lebih cepet ya bergaulnya ya. Nah, kalau Jessica sendiri, Jess, kayaknya kamu gimana, Jess? Ada pengalaman tertentu nggak? Masuk SMP-nya kan dari SMP, masuk IPK-nya kan dari SMP nih. SD-nya dulu lain kan teman-temannya kan? Iya. Gimana tuh, Jess? Ada pengalaman apa gitu? Untungnya ada 2-3 orang dari SD yang sama, Bu. Oh, oke, bawa temen ya kamu ya? Iya. Terus ya agak susah sih, Bu. Saya kan masih baru, jadi perlu adaptasi dulu. Awalnya sih aku ya diem-diem aja, tapi lama-lama bisa lah, Bu, bersosialisasi sama yang lain. Asal kitanya mau ngomong gitu, Bu. Jangan diem-diem aja. Oh, asal ada inisiatif mau mulai komunikasi sama temen ya? Oh, sama banyak kegiatan aktif sih, Bu, kalau SMP ya, dibandingkan SD. Di PK tuh yang berkesan buat aku kayak kegiatan retret, karwis, sama live-in SMP kelas 3. Kelas 9 tuh ada live-in ya, Bu. Itu seru sih, Bu. Oh, sama kalau oke. itu aku udah bisa mulai pilih jurusan seninya mau ikut KTK atau musik. Nah, kan aku lebih suka musik tuh, jadi aku bisa ikutnya di musik. Nah, itu membuat aku seru sih, Bu. Oke, itu kan pemilihan seninya itu di SMA ya, KTK atau musik ya? Aku SMP dapet juga, Bu, kebetulan. Oh, di SMP juga udah langsung dipisahin ya, KTK sama musik ya? Kelas 7 sih gabung, tapi kelas 8 tuh udah bisa pilih, Bu. Oh, oke. Berarti kamu mungkin bisa nggak sekelas dengan temen yang, misalnya teman sekelas kamu misalnya ngambilnya KTK, kamu ngambilnya musik, berarti beda kelas ya? Iya, beda, Bu. Oh, oke. Keren banget. Dulu angkatannya. Kita juga. Oh, oke. Sesuai dengan minat ya. Kalau Felix sama Wilson dulu udah begitu belum? Kalau saya semua, Bu, harus bisa gambar, harus bisa nyanyi. Dulu nggak disuruh milih ya, Fel ya? Iya. Wilson juga nggak disuruh milih ya?
Harus bisa Betul. pelajaran menggambar harus bisa, musik juga harus bisa ya. Ya, kan memang dunia pendidikan Betul. berkembang terus ya Bu ya. Ini saya kan masih generasinya mungkin agak udah beda ya. Oke. Bedanya kan zaman kalian itu nggak ada matematika minat dan wajib ya. Oh Kalau iya. sekarang Oh iya ya kan, Jess ya. Coba Jess, kamu Iya, kasih Bu, tahu sama koko-koko kamu ini kan mereka anak IPA juga. Apa sih bedanya matematika minat sama matematika wajib? Kalau matematika minat tuh ada di IPA doang, jadi di IPS tuh nggak ada. Itu lebih ke belajar logaritma, trigonometri itu di minat semua. Kalau misalnya wajib tuh yang dasar-dasar aja sih, di mana IPS tuh dipelajarin juga gitu. Itu sih Bu bedanya. Oh, oke. Nah, itu dia bedanya. Jadi kalau matematikanya dibedain, bahasa Inggris juga ya, Jess ya. Ada minat, ada wajib ya. Oh iya ada sih Bu. Tapi IPS kayaknya dapet juga deh yang minat. Iya, dapat Saya tuh juga. kayak disuruh belajar juga. Nah, kalau tadi kan Jessica sempat ngomongin nih tentang Karwis di IPK sama live-in. Tapi kan Jessica live-innya cuma kelas 9 ya, Jess. Sementara di SMA nggak dapat live-in ya. Nggak, Karena bukan kena COVID. pandemi. Nah, kasihan deh. Sekarang Bu Paska mau tanya nih sama Felix sama Wilson yang ngalamin live-in di IPK. Kalau dulu Wilson, kamu live-in kemana tuh? Ingat nggak zaman kamu dulu? Waktu itu teman-teman aku live-innya di Desa Ngadungan. Cuman karena aku waktu itu lagi ada pelatihan nasional Olimpiade, jadi nggak bisa pergi. Cuman ada pengalaman paling aku berkesan yang mirip sama live-in tuh namanya LCC atau kayak pelatihan leadership atau kepemimpinan pas kita masuk kelas 10. Jadi kan kita masih ketemu orang-orang baru, jadi kita bisa seru juga, bisa bonding bareng. Dan yang paling seru dari situ adalah ada tugasnya, jadi kita dikasih tugas untuk membawa atribut-atribut harus lengkap, misalnya kayak telur mentah tuh harus di keep supaya nggak pecah, besok kayak minyak obat nyamuk nggak boleh putus segala macam, dan harus pakai topi yang mereka kasih juga. Waktu itu kita disuruh nginep 3 hari dan semua orang harus bawa topi. Pas aku lagi naik mobil ke daerah tempat penginapannya itu, aku pegang-pegang topi aku dan main-mainin di luar jendela mobil. Dan topinya akhirnya terbang di jalan tol. Jadi aku selama 3 hari itu benar-benar nggak pakai topi. Dan setiap kali kita nggak pakai topi itu pasti dihukum. Jadi ngeri banget lah. Jadi itu paling benar-benar berkesan banget. Karena 3 hari itu 3 hari penuh teror dan ya. Oke. Tapi fun banget sih. Oke. Cerita kamu ini tuh benar-benar gimana ya? Memang kesalahan membawa hikmat ya. Itu ide banget soalnya mainin topi di jendela mobil itu, ya ampun. Oke, kalau kamu Vel? Pernah punya pengalaman apa? Live-in, kayaknya waktu itu saya sempat 2 kali ya Bu ya. Waktu itu ada program yang semua angkatan live-in kalau nggak salah. Jadi nggak cuma satu angkatan doang, seluruh SMA ya. Jadi itu kalau nggak salah ada 1 kali di Jogja, ada 1 kali lagi di Cirebon gitu ya. Pastinya seru sih Bu, karena kan kita sehari-hari itu cuman rumah sekolah gitu ya. Apalagi tinggal deket gitu. Saya di Sunter juga, jadi kan ya areanya itu aja gitu. Kalau kita liburan ke luar kota atau ke luar negeri juga, kita kan pergi ke tempat-tempat bagus gitu. Tapi itu kan hanya bagian bagus yang biasanya kita kunjungi. Nah, kalau kita live in ini, kita betul-betul hidup dengan masyarakat, ya tinggal dengan sebagian besar masyarakat Indonesia itu seperti apa sih hidupnya gitu. Itu yang perspektif yang dibukakan sih. Jadi kita ngelihat gitu, sebenarnya itu seperti apa sih cara hidup mereka gitu ya. Dan ya serunya kadang kita jadi agak saingan gitu ya, rumah orang tua kalian bagus apa enggak sih gitu, karena kan kita nggak tahu assignment-nya ya Bu ya. Jadi dalam satu desa yang sama pun ada yang kamar mandinya di luar misalnya gitu ya, ada yang rumah RW bagus udah kayak rumah di Jakarta gitu ya, ada yang kamar tidurnya hanya ditutup pakai hordeng gitu, tapi itu jadi cerita dan realita gitu ya, waktu kita ke sana sih, itu yang berkesan. Oke, seru ya. Terakhir yang waktu ke Ngaduman, Bu Paska malah pernah dengar ada yang tinggal di sebelah kandang sapi. Bukan angkatannya Wilson, kayaknya 3 atau 4 tahun yang lalu deh. Jadi kayak, aduh masa aku tinggalnya di sebelah kandang sapi, mana banyak nyamuk lagi. Nah oke. Tapi memang realitas seperti itu memang harus ya dijalanin ya, supaya kita tuh tahu bahwa sebenarnya kehidupan kita sehari-hari yang cuma sekolah rumah, ternyata ada dunia lain yang memang kita nggak pernah lihat mungkin dan nggak pernah rasain ya. Betul. Dan ketika live in ini kan kita juga ngikut ke orang tua yang kita tinggal dia ke keluarga rumah tersebut. Kehidupan sehari-harinya mereka kemana kita ikut gitu ya. Jadi itu kita lihat gitu, dan
Dan momennya kan juga tepat gitu, kita mempelajari ini di sekolah ya, di SMP atau di SMA gitu. Kalau sekarang gitu misalnya disuruh tinggal di sebelah kandang sapi gitu, mana ada waktu gitu ya Bu ya. Dan kalau waktu itu kan kita memang di sana juga bareng dengan teman-teman gitu ya. Iya. Jadi ya fun untuk learn new things and getting new perspective. Iya betul, keterpaksaan yang akhirnya menyenangkan ya. Iya, betul. Kalau sekarang ditawarin belum tentu mau dong ya Will ya. Selain nggak ada waktu kayak ngapain sih Bu? Mungkin ya. Jadi memang harus dipaksakan kondisinya. Oke, Jess, kalau dulu kamu live ini kemana tuh Jess? Kelas 9 Jess? Aduh, aku lupa loh, Bu. Tapi yang aku ingat, ya itu bener kata Ko Felix, Bu, kita banding-bandingin rumah, Bu. Jadi waktu itu aku dapetnya rumah yang ya kamar mandinya kecil, terus pakai gayung aja. Ada temen yang dapetnya shower. Terus aku kamarnya tuh panas engap kan, Bu. Gak ada jendela gitu. Temen ada yang dapet AC punya, Bu. Ya itu sih, Bu. Tapi harus terima ya keadaannya, belajar itu adaptasi di sana. Nah, Bu Pasca pernah denger nih, anak-anak IPK tuh suka ngomong gini deh, Bu, IPK itu kan terkenalnya anak-anak pinter tau Bu. Ini nih biasanya anak-anak kelas 10 yang ngomong. Kan biasanya Bu Pasca suka nanya kan, kamu kenapa sih kok pilih IPA? Misalnya kayak gitu. Biasanya anaknya bilang, soalnya Bu, kalau masuk IPK itu, apalagi masuk kelas IPA, itu udah pasti anak pinter, katanya begitu. Bener nggak sih? Felix kan IPA ya, Felix, Wilson, Jessica IPA. Coba Bu Pasca mau tanya dulu nih sama Felix. Fel, bener nggak sih Fel, kalau masuk IPA di IPK itu udah pasti pinter? Wah, udah pasti pinter. Udah pasti anak pinter maksudnya. Oh iya. Jadi mungkin sebenarnya banyak yang waktu harus milih IPA IPS belum tahu dia sebenarnya pengen jurusan apa gitu ya. Nah kebetulan kalau di Indonesia ini kalau mau masuk jurusan kuliah ada opsi yang lebih banyak gitu buat anak-anak yang jurusan IPA gitu. Jadi mungkin makanya waktu harus pemilihan IPA IPS IPA terlihat seperti lebih favorit gitu ya, lebih banyak yang masuk IPA gitu. Banyak kan mungkin pada belum tahu sebenarnya pengen jurusannya apa gitu. Kayak saya masuk IPA karena waktu itu juga belum tahu mau jurusannya apa, tapi ketika lulus juga masuknya ke ilmu ekonomi gitu ya. Mungkin yang sebenarnya lebih ke IPS gitu kan sebenarnya gitu sih. Oke, kalau Wilson sendiri Will, gimana Will menurut kamu sebagai anak IPA? Menurut aku yang benar sih, kalau masih ada stigma di orang Indonesia kalau misalnya IPA itu banyak orang yang lebih pintar dibanding anak IPS. Cuman pengalaman aku sendiri kayaknya enggak ya. Aku kenal juga anak-anak IPS di IPK yang mereka thrive banget di situ dan mereka pintar banget juga di bidang IPS karena kan emang setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah pas aku kuliah di sini pun di Amerika, aku diwajibkan walaupun aku di MIT fokusnya teknologi dan sains, kami diwajibkan untuk ngambil kelas-kelas IPS juga dan itu yang buat kita juga lebih belajar tuh nggak cuma fokus di satu area aja tapi juga bisa belajar sejarah, ekonomi dan banyak bidang-bidang sosial lainnya. Dan karena kurikulum baru ya sekarang kita bisa anak IPA juga bisa lintas minat untuk pindah belajar juga subjek-subjek di IPS. Menurut aku itu bakal bagus banget sih karena untuk memperluas pikiran kita juga nggak cuma fokus di bidang tertentu. Oke. Memang betul ya. Memang kita juga harus mengerti keadaan sosial di masyarakat, nggak hanya fokus di sains ya. Karena hidup ini kan memang harus seimbang. Kecuali kayak tadi Felix bilang, kamu masuk IPA kalau memang kamu belum tahu mau kuliah apa, masuklah IPA. Memang betul sih Felix. Ya, kenapa? Kalau dari IPA kan pemilihan jurusannya itu lebih luas daripada kalau memang dia ke IPS. Kalau IPS kan nanti kuliahnya nggak bisa lintas jurusan ke kuliah IPA. Sementara kalau IPA kan bisa dia lintas jurusan ke IPS gitu ya. Kalau Jessica sendiri, Jess, ada pengalaman apa, Jess? Ya setuju sih Bu. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing ya Bu, minatnya kemana. Soalnya kan tergantung masing-masing potensi orang kan berbeda-beda gitu. Sebenarnya IPS sama IPA sama-sama pinternya Bu. Nah paling beda di mata pelajarannya aja sih Bu. Belajar apa beda gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Bu Pasca boleh ambil kesimpulan ya, berarti kalau memang anak-anak ini sudah tahu mau kuliah apa, entah dia mau ngambil sosial humaniora kayak psikologi, hukum, bisnis, ekonomi, akuntansi, atau fashion, boleh langsung ke IPS kali gitu ya. Tapi kalau dia mau masuk SMA, terus masih belum punya bayangan sama sekali nih, mau kuliah apa nantinya lulus dari SMA ya, berarti kakak kelas pun nih Koko Felix dan Ko Wilson menyarankan ambil IPA deh
gitu ya, karena memang pemilihannya lebih banyak. Bu Paska juga setuju sih kalau misalnya pun kamu mau ke akuntansi dari IPA juga sebenarnya lebih baik. Kenapa? Karena critical thinking sama hitung-hitungannya jadi lebih teliti sih kalau menurut alumni sih ya. Alumni-alumni yang dari akuntansi dulunya IPA bilang lebih gampang sih Bu belajarnya kalau udah di kuliah. Kenapa? Karena kita udah biasa pakai pola pikir yang seperti urut-urutan gitu loh kalau untuk anak-anak akuntansi. Sementara kan kalau harus mengulang dari awal pelajaran akuntansi di kuliah itu ya nggak masalah juga menurut mereka. Mungkin kelemahannya adalah kalau saya ngambil akuntansinya dari IPA berarti aku harus ulang lagi dari awal. Tapi kalau untuk proses berpikir dan logikanya jadi lebih mudah memahami kalau menurut mereka seperti itu. Nah, berikutnya nih pertanyaan saya nih. Kasih masukan dong buat adik-adik kelas sekarang nih yang ada di SD, SMP, sama SMA. Gimana caranya biar bisa survive belajar? Ya kan? Di SD perlu survive nggak sih kira-kira? Wilson, di SD perlu survive nggak? Apakah pelajarannya sesusah itu? Apa sih yang perlu buat anak-anak SD menurut kamu nih? Kamu kan dulu pernah ngalamin SD dan sukanya science gitu. Sukanya art ya. Dulu sih aku belum begitu appreciate itu pas pikir balik ke belakang. Kan dulu kita sering disuruh tulis agenda ya setiap hari kayak pelajarannya apa aja. Itu menurut aku sih membentuk kebiasaan yang baik ya, kan juga kita belajar untuk bisa manage waktu yang benar dan juga untuk keep track apa sih ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan besok dan belajar lebih organized juga. Paling kalau misalnya untuk mengelola diri, lalu karena sekarang juga udah ada kalender yang kita bisa taruh apa tugas-tugas yang ada di minggu depan, itu buat kita belajar juga untuk bisa bertanggung jawab. Dan pesan aku sih jangan suka menunda-nunda, kalau ada tugas langsung dikerjain aja gitu, jadi supaya nggak banyak numpuk saat hari H. Oke, bahkan dari SD pun udah harus belajar tidak boleh menunda ya. Ya tugasnya nggak banyak-banyak banget, yang emang kita dilatih dari kecil untuk bisa mengelola diri dan lebih rapi lah dalam menata dan atau mengelola waktu kita juga. Oke, jadi agenda yang dikasih waktu SD itu ada buku agenda ya? Dan itu menolong banget ya. Iya, kamu juga ngalamin hal yang sama ya, Vel. Buku agenda itu adanya cuma di SD dan SMP kan ya? Kayaknya SMA nggak ada buku agenda deh. Enggak. SD agenda dan harus diparaf orang tua. Jadi orang tua harus tahu kan kegiatan anak itu hari ini apa gitu ya. Oke, kalau di SMP sama juga di SMP? SMP tapi nggak perlu paraf orang tua. Kayaknya tetap masih ada agenda, cuman kayaknya udah nggak harus orang tua yang paraf ya. Gitu. Oh, oke. Nah, kalian tahu nggak sekarang kan karena lagi pandemi nih, canggih banget loh IPK tuh. Ya nggak sih Jess nih, Jessica yang udah ngalamin 2 tahun. Kalau dulu pakai agenda, sekarang namanya apa Jess kalau di IPK? Kalau aku sih pakai Google Calendar, Bu. Jadi nanti kan ada Google Classroom yang punya IPK kan. Nanti ada kelas-kelasnya, mata pelajaran apa gitu. Nanti muncul semua tuh due date-nya kapan, tugas-tugasnya gitu. Terus misalnya meeting juga muncul di situ, Bu, otomatis. Jadi kayak kasih notification gitu loh dia. Jadi kita udah tahu gitu. Oh, dari HP ini kelihatan nanti ada apa gitu kegiatannya. Sama selain Google Calendar ada yang lain juga sih, Bu. Boleh aku jelaskan? Oke, tunggu dulu kalau mau jelasin. Bu Paska mau pastiin dulu nih. Kalau kan tadi kita ngomong buku agenda. Kalau zaman dulu masih pakai buku agenda, kalau sekarang IPK kan pakainya Google Platform ya, Jessica ya? Oke, Ya, betul, Bu. ada yang namanya Google Classroom ya. Berarti yang di dalam Google Classroom itu kamu boleh jelasin nggak, Jess? Kira-kira orang tua bisa tetap pantau nggak sih kegiatan anak-anaknya apa? Oh, bisa, Bu. Yang penting gue bisa login. Tetapi kan nggak semua orang tua bisa ngerti ya, Bu ya. Jadi tergantung orang tuanya juga sih. Nggak semua orang tua kayak, oh ya udah, yang penting kamu kerjakan tugas-tugasmu. Ada juga orang tua yang, lihat dong tugasnya mana udah kelar atau belum gitu. Tergantung juga sih, Bu. Oke, Bisa dipantau tapi. Bisa dipantau ya. Berarti kalau di dalam Google Classroom orang tua juga bisa ngelihat kan materi apa sih yang dikasih guru-guru setiap hari. Lalu tugas-tugas yang dikasih itu apa, due date-nya kapan gitu ya. Iya, Bu. Benar. Nah, oke. Nah, sekarang nih Vel sama Wilson, siapa tahu nanti kalian punya anak masukin di IPK. Ada yang namanya IPK Mobile. Kamu tahu nggak IPK Mobile? Wah, enggak tuh, Bu. Nah, jadi IPK Mobile itu ada platform masih di Play Store sih, belum ada di App Store. Tapi IPK Mobile itu dikhususkan bagi orang tua. Jadi orang tua tuh bisa pantau terus gitu kegiatan anaknya setiap hari.
gitu loh. Jadi misalnya ada anak yang bilang, Mami ngapain sih buka-buka Classroom aku? Sebenarnya orang tua masih bisa, ini kan biasa anak-anak SMA kan susah kan komunikasi sama maminya kan. Misalnya maminya nanya, Dek kamu udah kerjain belum tugas yang ini, kamu dapat berapa ulangan kemarin? Biasa kan anak SMA bilang, apaan sih mami, kan suka kayak gitu kan misalnya. Nah sekarang nih orang tua tuh dikasih fitur yang namanya IPK Mobile. Jadi orang tua tuh bisa cek tuh anaknya ulangannya kapan, anaknya dapat nilai berapa, terus anaknya tuntas apa enggak. Atau misalnya kalau misalnya nih anak-anaknya tahu, aduh kok aku susah banget nih komunikasi sama anak aku. Ini si ortu nih bisa langsung chat wali kelasnya loh. Atau chat guru lain. Jadi ada fitur dia bisa pilih. Si mami bisa pilih kayak misalnya pengen ngomong sama guru matematika misalnya. Terus dia bisa pilih sama Pak Gun misalnya kayak gitu. Chat sama Pak Gun nih bisa langsung, Pak Gun bla 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 ngomong misalnya anak saya kendalanya begini dalam pelajaran, ada masukan enggak atau gimana caranya Pak Gun. Nah kayak gitu. Sekarang tuh udah sampai kayak gitu. Jadi kalau dulu pakainya buku agenda, sekarang pindah ke Classroom dan IPK Mobile. Berarti nggak usah nunggu raport mid semester ketemu wali kelas ya Bu ya, bisa kapan pantau, aja. Iya bisa pantau nilai sih, cuman kan tetap lah harus nunggu raport mid semester kan. Untuk semua finishing nilai itu kan ada di raport kan. Kalau untuk di IPK Mobile itu anaknya bisa lihat per mata pelajaran aja, orang tuanya itu bisa lihat untuk per mata pelajaran. Kalau Jessica waktu itu sempet nggak Mami download nggak tuh IPK Mobile? Kita nggak tahu Bu, malah teman-teman aku juga nggak ada yang bicarain tentang IPK Mobile itu Bu. Apakah baru di launching tahun ini? Ya, memang baru. Jadi baru diluncurkan selama 2 bulan belakangan ini. Gitu ya. Jadi kamu udah keburu lulus ya. Nah, jadi ini platform baru yang dibentuk oleh IPK, makanya baru adanya tuh di Play Store doang, belum ada di App Store. Kayak gitu. Nah, berikutnya pertanyaan Bu Paska nih. Jess, selama PJJ, nah kalau Ko Felix sama Ko Wilson kan angkatan lama nih, nggak ngalamin yang namanya pembelajaran jarak jauh. Tapi keseruannya lain ya pasti ya. Kalau offline ketemu dengan teman-teman dan guru kan itu lebih ada gairah yang berbeda dengan kalau misalnya cuman online kayak gini. Tapi Bu Paska mau tanya nih sama Jessica yang ngalamin pembelajaran jarak jauh atau yang namanya sekolah daring atau online school. Kira-kira nih Jess, menurut kamu sebagai murid IPK nih 2 tahun yang lalu kan mengalami ini daring. Persiapan IPK dalam mengelola ini gimana sih Jess? Supaya anak-anak bisa ngikutin KBM dengan baik, itu menurut kamu persiapan dari IPK dan guru-guru itu seperti apa? Menurut aku cukup baik sih Bu preparationnya. Kan misalnya seperti tadi kita bahas ada Google Platform. Kayak misalnya Google Docs, Google Slides. Nah itu guru-gurunya biasanya suka mantau tuh Bu, tugas kita udah sampai mana. Dan saat ada kesalahan juga guru-gurunya kasih tahu ini kurang nih bagian ini, tolong dimaksimalkan ya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang baik dari pemantauan guru-guru itu. Terus guru-guru juga memberitahu kita bahwa kalau ada kesulitan, ada nggak ngerti sesuatu materi, kita bisa langsung tanya gitu lewat WA. Gitu sih Bu. Oke. Selain guru-guru pakai Google Classroom, ada platform lain nggak sih yang dipakai yang memudahkan kamu untuk belajar? Oh iya, ada Google Meet, Bu. Jadi kita kalau meeting pakai Google Meet. Jadi PK itu kalau pas aku ya, ada asinkronus sama sinkronus. Nah, kalau sinkronus tuh kita dengerin guru aja lagi jelasin apa. Nah, itu kalau bisa kita catat tuh, Bu. Jangan malah buka-buka tab lain. Terus kalau misalnya asinkron, kita berarti belajar mandiri. Kalau enggak, nanti ada tugas-tugas di Google Classroom-nya disuruh ngapain gitu. Terus misalnya Google Docs, misalnya kita bikin laporan praktikum tuh. Kan berkelompok tuh ya Bu, nah tinggal invite aja tuh teman-teman kita mau ajak siapa gitu. Jadi kerja kelompoknya maksimal juga sih Bu, lewat Google Platform itu. Oh oke. Sama terus ada quiz-quiz juga Bu. Ada quiz juga? Iya, dari gurunya sih yang sediain. Oke. Selama kamu online gitu kan tadi ada synchronous learning sama asynchronous learning. Yang di asynchronous learning itu guru-guru ada pendampingan nggak? Apa kamu cuma dikasih tugas aja kayak gitu terus gurunya diem-diem aja atau gimana? Biasanya sih di asistensi dulu Bu, kayak dijelasin dulu tugasnya gimana-gimana. Nanti tanya yang nggak ngerti. Tapi kalau masih nggak ngerti boleh chat private gitu langsung ke gurunya. Nanti gurunya pasti jelasin sampai kita paham gitu Bu. Terus nanti kan aku bilang ada pemantauan lagi pas kita udah buka docs-nya, udah buka slides-nya itu dipantau lagi sama gurunya tuh Bu. Biasa gitu sih. Biasanya kalau sama-sama buka di Google Docs itu berarti si guru bisa langsung kasih feedback ya? Betul Bu, langsung dikomenin di saat itu juga. Ini kurang gitu.
Biasa Ini gitu. kurang, tambahin. Atau misalnya, Ya, ini nggak jelas nih, coba dirinciin lagi kayak gitu ya. ya Bu, Oh, betul. oke. Bu Pasca pernah dengar yang namanya Google Jamboard. Itu apa sih, Jess? Oh ya, itu platform buat biasa kita belajar matematika di situ sih, Bu. Kita hitung-hitung di situ, coret-coretnya di situ. Jadi dipantau juga sama guru matematikanya sih, Bu. Bareng-bareng satu kelas itu kita masuk ke Jamboard-nya itu. Langsung tulis di situ juga. Oh gitu. Jadi kalau ada anak yang salah rumus atau salah dalam mengerjakan materi itu biasanya feedbacknya gimana? Biasa kan di Jamboard tuh gurunya kasih soal kan. Kita jawab di situ. Bisa dipanggil random sih. Misalnya Jessica gitu, aku dipanggil. Aku langsung jawab di situ, Bu. Nah, tapi kalau salah nggak apa-apa. Ntar gurunya langsung kasih tahu nih rumusnya salah, yang benar begini. Tapi Oh, dipanggil semua sih Bu biasanya. Jadi kita belajar buat tulis di situ saat itu juga. Jadi kan nggak diem aja gitu. berarti semua punya kesempatan untuk dipanggil dan ditanya ya. Ya betul Bu. Wah, ini nih repotnya kalau online school tuh kayak gini. Biasanya kan kita nggak tahan buat buka tab-tab yang lain ya. Bener nggak sih? Iya kan. Bener Jadi Bu. waktu guru ngejelasin tiba-tiba kita lagi buka tab lain. Jessica, hah, apa tuh apa tuh? Karena nggak fokus. Makanya harus fokus ini Bu kalau lagi sekolah. Iya iya iya. Mungkin kalau buat kamu anak SMA lebih mudah ya untuk memaksa diri untuk fokus. Kebayang nggak sih kalau zaman SD kamu harus begini? Ya, tapi bersyukurnya sih setahu saya nih anak saya kebetulan ada di SD. Memang guru-guru tuh lebih sering panggil gitu, dipanggil anaknya. Kayak misalnya Felix gitu. Jadi supaya dia nggak meleng ke tab yang lain gitu. Jadi memang harus lebih sering anaknya itu dipanggil supaya dia tetap fokus di layar yang sama dengan teman-teman yang lain. Oke, berikutnya Bu Pasca mau tanya nih. Kebetulan banget Bu Pasca kan undang kalian ini kalau Ibu bilang kuliahnya keren-keren banget sih ya. Dari Wilson, Felix, lalu Jessica. Sebenarnya sih anak-anak IPK yang lain juga banyak nih yang kuliahnya ngambil ke luar negeri atau ke universitas negeri yang ada di Indonesia ataupun kampus-kampus favorit swasta yang ada di Indonesia. Banyak sebenarnya. Tapi kebetulan hari ini tamunya adalah Felix, Wilson, dan Jessica. Jadi kalian yang harus bercerita gitu ya. Gimana sih kalian bisa sampai benar-benar memilih dan memutuskan kuliah di UC Berkeley atau Wilson mengambil beasiswa di MIT dan Jessica mengambil kedokteran hewan di UGM. Bu Pasca mau mulai dari yang ceritanya paling seru nih kayaknya. Wilson, ayo Will. Iya, jadi emang nggak pernah nyangka sih sebenarnya dulu kan. Aku pas kelas 4 SD inget banget kan kita ada IPK newsletter ya setiap bulan. Dan nggak nyangka juga kalau di Tuhan bisa dibukakan jalan dari SMA ikut Olimpiade Biologi dan akhirnya bisa ya lebih dimudahkan lah untuk bisa apply ke MIT dan juga diterima. Dan dari sana ya enaknya adalah kita dikasih beasiswa full, jadi kita nggak usah bayar kalau sekolah di situ. Dan dari situ ya bisa kenal banyak orang juga, bisa ikut riset dengan banyak profesor dan akhirnya bisa apply sekolah lanjut lagi di S3 begitu. Oh oke. Waktu kamu memilih kuliah ke MIT, itu ada bimbingan atau peranan dari guru-guru nggak sih yang bantuin kamu untuk ngambil kuliah sampai ke sana? Karena kan biasanya orang tua juga kadang-kadang tuh khawatir ya. Nanti kalau anak saya masuk SMA ini benar-benar dibantu nggak sih mereka nanti mau pilih kuliahnya kemana atau dibimbing benar-benar nggak sih supaya anak saya itu tuh tahu tuh nanti dia cocoknya kuliahnya apa atau cocoknya berkarir di bidang apa. Nah, kalau menurut pengalamannya Wilson, gimana Wilson? Dibantu banget sih Bu. Waktu itu malahan aku udah lulus dari SMA, udah kan aku ambil 1 tahun gap year setelah lulus SMA, aku nggak kuliah dulu karena emang persiapan untuk masuk universitas. Dan walaupun pas aku balik ke SMA lagi, guru-guru juga masih ramah banget, kayak tentuin aku masih ingat kayak ambil berkas yang dulu, masih mau tulis surat rekomendasi, bahkan ada 3 guru yang mau tulisin surat rekomendasi buat aku. Jadi aku benar-benar appreciate banget sih, mereka masih ingat dan mereka masih pengen bantuin aku juga buat apply ke sekolah waktu itu. Oke, thank you. Kalau Felix, gimana caranya kamu bisa ke UC Berkeley? Bu Pasca pikir kamu waktu itu mau ke Prasmul loh. Iya, last minute ya Bu berubah. Jadi emang waktu itu makanya saya harus penyetaraan dulu sih. Jadi waktu itu saya penyetaraan dulu di Seattle ya, di Amerika. Itu kita sebutnya community college ya. 2 tahun baru abis itu apply ke UC Berkeley. Jadi di UC Berkeley-nya program 2 tahun lagi sih. Jadi waktu di SMA memang belum terlalu jelas juga sebetulnya mau ke universitas apa dan jurusan apa gitu. Bahkan waktu saya ambil penyetaraan
itu beberapa universitas saya apply-nya untuk bisnis, beberapa saya ambilnya apply-nya juga untuk ekonomi, beberapa apply untuk politik gitu. Jadi waktu itu juga masih, bahkan setelah 2 tahun penyetaraan itu, waktu mau apply ke universitasnya juga masih nyari-nyari ya sebenarnya mau jurusan apa gitu dan mau kuliah di mana sih gitu. Dan dari guru-guru IPK juga sangat ngebantu gitu, karena waktu saya habis penyetaraan kan saya harus apply lagi ya. Nah itu juga pasti ada butuh dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga gitu waktu buat apply ke universitasnya, yang itu udah 2 tahun setelah saya lulus kan sebenarnya. Jadi banyak yang bantu saya waktu itu juga dari guru-guru IPK untuk dokumen, legalisir kayak gitu-gitu sih. Oke, tadi di awal kan Felix bilang kamu juga waktu itu masuk IPA karena belum tahu kan mau kuliahnya kemana. Iya. Nah, apa tuh yang bikin kamu akhirnya mengarah ke ekonomi? Apakah karena dari pelajaran ekonomi? Padahal kan kamu di IPA nggak dapat pelajaran ekonomi. Iya betul. Jadi di waktu penyetaraan itu akhirnya ada kelas ekonomi. Jadi itu yang tadi seperti Wilson juga ngomong ya. Kalau di Amerika itu tahun pertama kedua biasanya itu semua masih harus ambil kelas general juga. Jadi mau IPA mau IPS pasti ada basic foundation yang harus diambil. Nah termasuk kelas ekonomi itu yang intro juga saya ambil di situ gitu. Dan ternyata ilmu ekonomi ini sebenarnya ilmu sosial tapi dengan cara scientific evidence-nya itu ada gitu ya. Jadi bagaimana mengkuantitatifkan ilmu sosial ternyata gitu. Jadi makanya itu yang membuat saya tertarik sih gitu. Oh, oke. Thank you Felix. Bu Pasca ke Jessica. Jess, nah ya kan anak kedokteran hewan UGM. Coba Jess, kamu kira-kira udah punya target masuk UGM itu sejak kapan Jess? Kelas 11 akhir sih Bu. Jadi waktu itu aku nggak kepikiran sama sekali mau masuk PTN. Tapi emang dari kecil suka hewan sih Bu. Tapi kan masih dilema tuh Bu. Karena aku di IPK nggak terlalu pintar, bukannya anak ranking, bukannya anak ikut lomba ini tuh gitu kan. Tapi aku konsultasi juga ke Bu Pasca di Panjang BK. Bu, aku mau FKH nih Bu, enaknya masuk mana ya? Gitu. Terus Bu Pasca bilang, udah coba aja UGM gitu. Dan berhubung orang tua aku juga nggak kasih aku ke luar negeri, jadinya cobalah di PTN Indo lah. Meskipun susah, tapi ya diusahakan lah sampai dapat gitu. Oke, kamu boleh sharing nggak? Ini kan kebetulan nanti yang nonton ada adik kelas 2, ada adik kelas 3 SMA. Kamu kasih tips dong gimana supaya mereka juga bisa mempersiapkan diri untuk dapat ke perguruan tinggi negeri. Apa yang udah kamu lakuin selama ini? Kalau waktu itu sih aku persiapannya cukup lama 1 tahun. Ada yang beberapa bulan saja udah keterima gitu Bu. Jadi tergantung masing-masing ya. Kalau menurut kalian butuh persiapan lebih lama, ya siapin dari sekarang gitu kalau bisa. Karena itu soalnya kan lumayan susah ya. Hot semua tuh pas aku tes kemarin SBMPTN. Nah jadi kalau aku sih waktu itu latihan soal, beli buku, sama nonton-nonton dari YouTube gitu. Nah terus tanya juga dari kenalan kakak kelas yang udah keterima di PTN, kan soal-soalnya kayak gimana gitu. Biasa tuh soal-soalnya mirip-mirip Bu, paling beda-beda di angka sih. Ya tapi pasti kalian harus cari info, jangan males cari info, karena tuh pendaftarannya juga cukup rumit, sama cari yang PTN yang benar-benar kalian inginkan gitu. Gunakan kesempatan dengan baik. Udah gitu aja sih Bu. Oke, thank you. Nah, Bu Pasca mau balik lagi. Oke, yang Berdoa. paling utama memang harus berdoa. Wilson juga ya, Will ya. Wilson tuh perjalanannya kayak perjalanan ke MIT itu nggak smooth ya, Will. Kamu sempat 1 tahun ya waktu itu gap year. Nah, 1 tahun itu kamu ngapain sih, Will? Kayaknya kamu menyimpan story di balik ini. Coba kamu ceritain deh, supaya adik-adik kelas kamu nih juga jangan sampai sadarnya itu udah di kelas 3. Kenapa aku nggak lakuin ini dari dulu misalnya kayak gitu. Coba deh, Will. Ya sih sebenarnya di sini juga banyak sih yang masuk di sini, banyak yang gap year 1 tahun, malah ada yang gap year 2 tahun karena ada yang negara-negara tertentu yang harus ada wajib militer atau ada yang pengen keliling dunia dulu. Cuman di Indonesia memang masih ada stigma ya kayak kalau misalnya terus SMA ya harus cepat-cepat langsung kuliah. Tapi sebenarnya waktu aku SMA kan emang gara-gara fokus belajar banget ya, jadi emang jarang banget berorganisasi gitu. Emang jadi nggak banyak ikut acara macam-macam. Sedangkan waktu apply ke MIT, mereka tuh minta kita untuk tuliskan apa sih kontribusi kita untuk komunitas di sekeliling kita. Nah, karena aku emang kurang di situ, ya jadi aku belajar juga untuk karena emang misi MIT ya menggunakan talenta kita di bidang teknologi untuk berkontribusi kepada masyarakat. Jadi waktu itu aku sempat ngajar juga orang-orang di
daerah yang kurang mampu, dan bisa dikasih kesempatan juga untuk ngajar sains di satu tempat di Jakarta yang menampung refugee-refugee dari Afghanistan dan juga dari Timur Tengah seperti begitu. Jadi seru sih juga belajar, banyak pengalaman juga sih dari situ, dan yang nggak cuma bisa didapatkan dari belajar textbook. Oke, jadi waktu itu kalau nggak salah kamu sempat shock juga ya. Ternyata medali emas yang kamu dapat dari Aibo itu nggak serta-merta membawa kamu masuk MIT ya. Nah, ini yang harus ditekanin loh baik-baik. Bener ya? Nih, ya bener nggak sih, Fel? Feli kan dulu anak organisasi ya di sekolah ya. Iya betul. Ya, bahwa sebenarnya akademis itu tidak selalu membawa kamu membuat perjalanan kamu mulus. Ternyata ada hal-hal yang memang kayak tadi si Wilson bilang, apa sih impact kamu bagi masyarakat gitu loh, ya kan? Nah, bahkan MIT sendiri pun meminta Wilson untuk, ayo kamu harus siapin apa yang sudah kamu lakukan bagi masyarakat selama 1 tahun belakangan ini. Ya Will ya. Jadi waktu itu kamu sempat mengajar juga anak-anak jalanan ya. Iya, kayak di dekat daerah yang kurang mampu begitu lah. Oke. Waktu itu kamu perasaannya gimana, Will? Ada kayak rasa, aku gold medal loh, Ibo gitu. Masa sih harus ditolak misalnya kayak gitu? Ada nggak? Aku lebih merasa gini sih, kayak ternyata hidup itu nggak cuman dari buku doang ya, tapi juga banyak juga hal lain yang kita belajar banyak juga dari pengalaman orang lain, dan juga lebih belajar bersyukur. Kalau aku ngajar anak-anak yang kurang mampu juga, aku juga belajar bersyukur kalau ternyata selama ini aku dikasih banyak kesempatan, peluang-peluang untuk mengembangkan diri, tapi juga banyak kesempatan yang dibuang, yang nggak diambil, dan aku took for granted gitu. Jadi ya walaupun ngajar anak-anak yang kurang mampu, tapi mereka juga yang ngajarin aku juga gitu, banyak hal-hal yang aku belajar. Oke, nah Felix sendiri sempat waktu di OSIS ya, ngajar di Sungai Tiram bukan kamu? Iya betul. Kalau dulu Wilson ikut OSIS sama Ko Felix nih, jadi mereka udah ngajar di Sungai Tiram waktu itu. Coba Fel, kamu cerita pengalaman kamu waktu ikut OSIS. Wah, kalau OSIS memang kegiatannya banyak banget kan Bu ya sebenarnya, lumayan ya. Cuman ya itu kalau saya ngelihat lagi, memang itu pengalaman berharga yang membantu saya untuk dari sisi leadership dan juga teamwork ya. Karena itu di saat pertama kali berorganisasi ya waktu saya di OSIS itu gitu kan, dan itu ketemu orang-orang dengan kepribadian, cara kerja, tingkat disiplin yang semuanya berbeda-beda gitu. Nah, dan bukan berarti yang tingkat disiplin rendah itu tidak ada kontribusi gitu. Dia punya kontribusi dari sisi lain. Misalnya dia sangat kreatif gitu ya. Tapi berarti kita perlu bantu untuk dia lebih disiplin misalnya. Nah itu interaksi itu ya pertama kali kita temukan waktu di OSIS gitu ya. Karena dikumpulkan orang yang dengan karakter berbeda ini, yang ngebantu saya juga gitu ketika sekarang saya bekerja, ketika harus memimpin sebuah tim, ya tiap orang itu kita harus pahami kelebihan dan kekurangannya apa, supaya kita sebagai leader juga bisa bantu gitu, gimana dia bisa memberikan yang terbaik gitu. Karena pada dasarnya semua orang pasti ingin berkontribusi gitu ya, dan pengen ada impact-nya gitu kan sebenarnya. Iya, thank you ya Felix dan Wilson. Bu Pasca juga yakin Jessica sudah melakukan hal yang sama. Bahwa sebenarnya kalau kita sendiri sudah terbekali dalam bidang akademis, tapi bagaimana ilmu yang kita punya itu bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Nah itu sih sebenarnya yang hakikat kita sebagai manusia kan itu ya. Sebenarnya bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain melalui ilmu-ilmu yang kita punya. Kayak Felix di bidang ekonomi, lalu Wilson di bidang biologi. Mungkin akan menemukan sesuatu yang baru dalam bidang kesejahteraan umat manusia. Kita tunggu ya Wilson ya. Atau Jessica. Semoga ya. Amin. Atau Jessica yang suka banget sama binatang. Bagaimana caranya kalian nanti bisa bermanfaat dan berkontribusi dalam kehidupan bersosial gitu ya. Kebetulan saya tuh punya poodle, Bu. Wah, saya punya hewan. Saya merasa di Indonesia itu dokter hewan tuh masih kurang. Jadi saya senang sekali ada Jessica yang mau gitu ya masuk dalam kedokteran hewan. Gitu. Karena pasti banyak stigma yang orang merasa kayak ngapain kedokteran hewan, mending kedokteran manusia gitu ya. Tapi ya kita hidup di dunia ini kan nggak semuanya manusia, kita ada hewan gitu. Dan ketika kita diciptakan kita harus bisa memelihara lingkungan kita juga kan gitu. Jadi saya aja tuh kadang punya hewan ini kadang kesusahan gitu untuk nyari dokter hewan gitu. Karena sakitnya hewan pun macam-macam sebenarnya Bu, sama kompleksnya, dan bahkan mereka nggak bisa ngomong gitu kan, nggak bisa berbicara dengan kita gitu. Saya di situ. Oke, baiklah, thank you. Nah, menurut kalian nih, seberapa care sih guru-guru di SD, SMP, sama SMA sama kalian, sama murid-murid deh?
kan kalau Felix dulu dari KB ya, hari pertama KB tantrum, nggak mau masuk, kabur. Oke. Lalu masuk SD, SMP dan SMA. Apakah Felix, Wilson dan Jessica pernah mengalami satu masa tertentu di mana kalian mengalami kendala dalam entah itu akademik, entah itu karakter, pergaulan atau dalam hal kerohanian, terus kalian merasa guru-guru tuh hadir buat kalian waktu itu? Felix dulu deh. Ayo, Fel. Kalau ditanya care apa enggak, semuanya care sih menurut saya. Ketika guru-guru IPK ini memutuskan untuk menjadi guru, pada dasarnya saya bisa ngelihat mereka betul-betul peduli kepada anak didiknya gitu ya. Kalau di SMA tuh tadi juga Bu Paska kan nanya apakah ada yang bantu untuk milih jurusan misalnya. Waktu saya nggak tahu itu guru-guru ada yang lebih worried gitu ya, kok bisa saya nggak tahu mau kemana gitu ya, jadi bantu kasih usulan gitu. Tapi waktu itu saya lebih yang agak nyantai aja sih gitu ya, karena ya nanti akan tahu sendiri lah gitu pada saatnya gitu kan ya. Terus kalau ditanya pengalaman gitu ya, saya pribadi anak itu memang temperamental, dan saya rasa itu semua guru kayaknya dari dulu juga udah pada tahu gitu ya. Temperamennya mungkin dari kecil udah ada tinggi kali ya, gampang emosi dan gampang marah gitu, dan anaknya sangat cablak ya, gamblang. Jadi pokoknya kalau ada yang saya nggak suka, saya akan sampaikan gitu ya. Nah, seringkali itu kalau kita di budaya di Indonesia itu nggak sesuai dengan culture kita kan, kita harus lebih yang sopan gitu ya, lebih sopan lah, merendah gitu ya, nggak bisa yang terlalu cablak gitu. Nah itu saya merasa disiapkan juga ya dengan banyak guru-guru itu yang kasih feedback gitu secara personal gitu ya, dikasih tahu gitu ya. Misalnya kita kepada teman-teman di lingkungan sekolah yang mungkin juga bukan guru, misalnya seperti cleaning service, seperti satpam gitu ya, gimana kita harus bisa lebih mengerti mereka gitu ya, gimana kita bergaul dengan mereka tuh harus seperti apa, nggak bisa yang sombong jumawa atau terlalu apa adanya juga gitu ya, karena kita masih tinggal di budaya Indonesia gitu, dan itu yang ngebantu saya banget sih, apalagi waktu saya kerja di balai kota ya, setelah saya lulus itu kan lingkungannya sangat pemerintahan gitu ya, itu budaya Indonesia dan Jawanya itu lebih kental lagi gitu. Itu yang saya belajar lah, gimana yang kayak ketemu orang harus senyum gitu ya, itu kan mungkin sebuah hal simpel yang kayak apa sih gitu ya, saya kesini buat sekolah gitu ya, yang penting kan seragam rapi gitu, tapi belajar banget sih. Jadi saya waktu di balai kota tuh ketemu siapa aja orang nggak kenal, senyum aja gitu sih, dan gimana kita ngomong ke mereka harus sopan, tetap itu dilakukan gitu ya. Itu sih yang menurut saya sangat ngebantu saya juga gitu, dari sisi pribadi ya, untuk menjadi yang lebih baik. Oke, thank you. Kalau Wilson gimana, Wilson? Kalau tadi kamu sempat cerita Bu Linda yang sangat membantu kamu dalam mencintai seni. Apakah ada pengalaman lain, Wilson? Iya, kalau aku waktu itu ngerasain banget sih di masa-masa tersulit aku di SMA itu waktu aku latihan Olimpiade. Karena pelatihannya kan tingkat nasional, makan waktu lama banget ya, sekitar berbulan-bulan, hampir setahun. Jadi aku harus nggak bisa sekolah, aku miss sekolah, harus pergi pelatihan karantina di Bandung. Jadi banyak banget ketinggalan pelajaran dan juga nggak bisa ketemu teman-teman di sekolah. Jadi pas pulang itu bener-bener bingung banget karena udah 1 bulan nggak sekolah, terus pelajarannya udah maju banget. Tapi guru-guru di IPK baik banget sih, mereka mau satu persatu bisa bantuin aku private kayak supaya membantu aku kejar pelajaran supaya tetap keep track sama mereka juga. Dan kadang kalau misalnya ada ulangan atau tugas besar yang bentrok sama tes pelatihan, mereka kayak kasih keringanan untuk nggak ambil itu, supaya aku bisa lebih fokus juga untuk pelatihan Olimpiade Biologi waktu itu. Dan bersyukur sih, karena kalau nggak ada itu mungkin aku nggak bisa fokus di Olimpiade, dan mungkin nggak menang juga, dan kalau nggak menang nggak bisa kesini juga gitu. Jadi atas jasa guru-guru IPK sih yang care banget, pengen sampai ngajarin private, sampai kasih keringanan begitu. Jadi ya keren. Thank you. Oke, thank you testimoninya Wilson. Kalau Jessica ngalamin apa waktu di SMP dan SMA? Sebenarnya kayaknya nggak sebanyak koko-koko ini ya Bu ya. Karena ya aku biasa-biasa aja gitu, diam-diam. Tapi kalau yang aku ingat sih, kayak misalnya setiap hari ada renungan pagi Bu. Nah itu sangat membantu sampai sekarang, jadi terbiasa doa sendiri gitu. Sama pelayanan kebaktian, itu kan guru-guru yang ngajakin tuh Bu, ayo siapa nih gilirannya. Jadi setiap orang tuh dapat gilirannya tuh Bu. Sama
karakter juga dibentuk sih Bu. Misalnya di pelajaran BK ya. Nah, itu dikasih tahu mana hal yang harus dilakukan, mana yang baik, mana yang enggak, kan mesti sikapnya gimana ke orang lain. Terus kalau bisa bawa dampak yang positif itu semua diajarin Bu. Terus misalnya nih kita udah melakukan hal yang baik, nanti teman-teman kita jadi ikutan juga. Jadi ya di lingkungan sosial itu sih Bu kita dibentuk di SMA itu. Oke. Berarti kalau Bu Pasca bisa simpulkan selama di IPK kalian nggak cuman betul-betul mengembangkan bidang akademis, tapi juga karakter dan kerohanian ya, betul ya. Kalau untuk Betul. bidang kerohanian sendiri nih, kan tadi Jessica sempat singgung ada renungan pagi, lalu ada ibadah ya, ada ibadah, ada KTB, kelompok tumbuh bersama. Nah, di antara kalian bertiga ada yang pernah ikut pelayanan ibadah nggak sih? Jessica pernah, Felix? Pernah. Wilson pernah. Wah, tiga-tiganya pernah. Boleh kasih Kan digilir Bu, setiap minggu kan digilir. Kita kan setiap minggu ibadah digilir, pasti ada yang kena deh Bu. Oh, tapi kan ada juga tuh teman-teman yang nggak mau, enggak, lu aja, iya. lu aja, kan ada kan. Kan Iya, semua tergantung kesiapan kan. Iya. Nah, kalau menurut Felix, Jessica sama Wilson, selama mengikuti pelayanan ibadah itu, apa sih yang paling berkesan buat kalian? Jessica dulu deh. Jess. Waktu itu aku diajaknya pas jadi bukan cuma angkatan aku Bu. Kalau nggak salah perayaan Pasca deh. Jadi itu bareng kakak kelas sama adik kelas juga. Nah itu kita pelatihan dulu tuh beberapa hari sebelumnya. Dan tuh cuma beberapa orang doang yang diajakin gitu Bu. Mungkin ada yang nggak mau, ada yang banyak yang nolak juga sih. Kayak nggak males ngapain gitu kan. Nah tapi kebetulan aku kayak ya udahlah nggak apa-apa coba gitu kan pelatihan main musik gitu-gitu. Nah itu sangat berguna sih Bu. Jadi dapat pengalaman juga. Oke. Kayak itu kan teamwork juga tuh Bu, kalau misalnya nggak kerja sama yang baik, ya nggak bisa berhasil acaranya gitu. Kalau Felix sendiri gimana, Fel? Kamu tuh kayaknya hampir tiap Jumat ya? Tiap Rabu kayaknya. Rabu, iya benar, dulu Rabu benar. Hampir tiap Rabu kamu dengan peer group kamu tuh selalu ada di depan layar. Gimana tuh, Fel? Kalau dari sisi rohani mungkin, ya ini dari sisi kehidupan juga lah ya. Menurut saya belajar untuk kasih yang terbaik ya, memberikan yang terbaik gitu. Karena kalau kita ngomong ibadah itu kan nggak ada nilainya. Kita kalau kehidupan sehari-hari sekolah pasti ada skornya kan. Dapat berapa lu? Dapat 80, 70 gitu. Tapi kalau kita pelayanan di ibadah kan nggak ada yang nilai, nggak ambil nilai gitu kan sebenarnya. Tapi gimana caranya kita tetap di waktu senggang kita harus latihan jam istirahat gitu ya. Gimana dan pada hari H itu kita beneran siapin diri juga untuk bisa kasih yang terbaik gitu. Di saat meskipun tidak ada skor atau tidak ada yang memberikan nilai gitu ya. Nah itu yang kita bawa nantinya di saat kerja dan di kapanpun itu nggak ada yang monitor, nggak ada yang kontrol tuh gimana kita tetap bisa selalu kasih yang terbaik ya. Integritas itu juga sih yang kebangun ya. Ya selain itu juga pasti kalau kita ngomong di maju ke depan gitu ya, mimpin ibadah pasti melatih communication skill gitu ya, melatih confidence level juga ketika kita harus di depan gitu. Banyak hal-hal juga yang terbantu gitu sih. Oke. Kalau Wilson ini kan studi oriented banget nih. Ternyata pernah ikut pelayanan ibadah ya Wilson ya. Kenapa tuh Wilson? Kok mau? Ya karena waktu itu aku kayaknya ada teman yang sakit atau gimana, jadi disuruh kamu aja deh sekarang yang maju gitu. Karena emang orangnya gugup panggung kan, jadi bener deg-degan banget waktu itu harus di depan panggung ngomong jadi WL. Cuman yang paling berkesan buat aku sih ya, mungkin bukan pelayanannya kali, tapi lebih ke kesempatan yang IPK kasih, ada KTB, ada renungan harian, ada kebaktian yang dulu mungkin aku nggak gitu perhatiin, malah pengen cepet-cepet belajar lagi ambil kelas. Cuman sekarang pas balik lagi di sini aku mikir ya benar juga ya, ternyata ada firman Tuhan setiap hari itu kayak bener-bener penting banget gitu loh. Karena emang ya misi IPK juga kan, kita katakan Tuhan adalah pengetahuan. Jadi kalau apapun yang kita pelajari, kalau misalnya Tuhan pusat, semuanya sia-sia. Dan aku bersyukur sih bisa sekolah di IPK juga, jujur, karena aku emang dari kecil, dari SD udah tiap hari kasih firman Tuhan, dan ya firman Tuhan itu bisa berbuah gitu. Saat aku di kuliah pun bisa kenal Tuhan lebih dalam juga dari apa yang aku dapat saat aku sekolah dulu. Oke. Ternyata memang setelah lulus dari IPK pun itu tetap berdampak ya bagi kamu ya Wilson ya. Kalau Felix sama Jessica sendiri sama, tetap nilai-nilai yang waktu kalian dapat dari SD, SMP, SMA itu berdampak nggak akhirnya sampai sekarang?
Felix, boleh? Pasti Bu, pasti berdampak. Jadi dari hal kecil yang seperti renungan gitu ya, atau KTB gitu, pasti ada nilai-nilai yang memang akhirnya ngebantu kita juga di kehidupan saat ini gitu ya. Karakter kita pasti akan ngebentuk juga kayak yang tadi aku sempat mention juga, gimana kita bisa punya integritas gitu kan. Pembelajar seumur hidup gitu, dimanapun kita harus tetap bisa belajar dan jadi yang lebih baik gitu ya. Kalau di kehidupan kerja sekarang saya bisa kerja di di startup yang berbeda gitu ya. Itu juga butuh pasti kemauan untuk belajar hal yang baru gitu ya. Nah itu juga pasti karena didapatkan dari waktu saya sekolah juga gitu. Memang ditanamkan harus punya passion ya untuk belajar hal yang baru gitu ya. Dan terus menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kayak improvement tuh harus kayak along the way sih gitu sih. Iya. Oke. Thank you Felix. Kalau Jessica sendiri gimana, Jess? Ya setuju sih Bu, seperti yang kakak tadi udah bilang. Jadi kalau aku kan banyak banget orang dari manapun, tapi seluruh Indonesia ada. Nah, itu ada yang dari luar negeri juga ada sih Bu ke sini. Nah, itu kita belajar beradaptasi, tetap baik gitu kan, tetap berkomunikasi. Jadi jangan pilih-pilih teman gitu. Tapi kalau misalnya ada dampak yang negatif ya kalau bisa kita jangan ikut-ikutan. Terus semua dapat pengalaman seperti itu gara-gara di IPK sih Bu. Jadi diajarin kan. Ya gitu aja sih Bu. Mungkin saya Oke. nambahin dikit ya. Salah satu Apa tuh, ibadah Fel? yang masih saya ingat, ibadah terakhir deh kalau nggak salah itu waktu mau graduation ya. Temanya tuh finishing well sih Bu. Oke. Nah ini buat saya yang suka bosenan itu selalu saya ingat sih Bu. Jadi memang kita tuh mudah sekali untuk memulai sesuatu ya. Pengen ini, pengen itu gitu ya. Selesaikan gitu kayak harus kelihatan gitu ya. Harus bisa deliver gitu. Itu yang itu juga salah satu kan itu di luar akademi ya Bu. Itu juga Iya, karakter iya. yang dibangun. Betul, memang segala sesuatu yang sudah kita mulai, kita memang harus finishing well, gitu ya. Even kita ngerasa kayak, aduh, gue udah stuck banget nih di sini, kayak misalnya udah nggak tahu lagi nih, udah nggak ada gairah lagi sama sekali. Tapi memang segala sesuatu itu harus kita selesaikan dengan akhir yang baik, gitu ya. Nah, biasanya nih alumni yang udah lulus dari SMA nih selalu bilang kayak gini, aduh Bu, kangen banget tau Bu, ada renungan pagi, ada KTB, ada ibadah dan lain sebagainya. Padahal, nih kayak tadi kata si Wilson ya. Kalau lagi KTB atau ibadah pengen cepet-cepet selesai aja ya kan. Tapi begitu udah lulus dari SMA, tuh mesti ngomongnya tuh, Bu, aduh kalau udah kuliah atau udah kerja nggak pernah ada KTB, nggak pernah ada renungan, kangen tau Bu bisa ikut lagi kayak dulu. Itu bener nggak sih? Apakah kalian ngalamin hal yang sama juga? Sama Felix? sih Bu. Bahkan hal sesimpel kayak jam olahraga ya Bu ya. Itu saya kangen juga Bu, jam olahraga dijamin gitu. Karena kalau sekarang saya harus atur waktu saya sendiri kan kapan saya harus berolahraga, dan kadang kita tuh lupa gitu ya bahwa olahraga itu penting gitu ya. Hal simpel itu sih. Ya kayak KTB renungan itu kan juga bagian dari pengembangan diri kita yang dibutuhkan ya gitu. Jadi itu yang di waktu itu kita karena belum terbuka aja sih pikirannya menurut saya. Jadi apa yang nyamannya buat kita gitu ya. Tapi kalau seiring dengan berjalannya waktu kita akan lebih ngerti bahwa itu ternyata juga bagus untuk kita juga sih. Oke, nah, berarti penting kan? Jadi ada saran nggak buat adik kelas kamu nih yang sekarang di SMP, SMA? Kalau anak SD kan biasa ikut-ikut aja kan, kalau disuruh disuruh ibadah aja. Tapi kan biasa anak SMP, SMA udah mulai berontak nih. Aduh, males banget sih jam KTB. Aduh, males banget sih harus renungan. Kalau kakak ini bisa kasih saran apa nih buat adik kelas kamu? Supaya mereka tuh kayak nggak ngerasa udahlah pengen cepet-cepet belajar aja lah, KTB skip aja misalnya kayak gitu. Ada masukan mungkin dari Wilson? Ayo Wilson. Kalau menurut aku pribadi kayak hal begini mungkin nggak bisa dipaksain ya, karena kan emang hati masing-masing. Cuman yang banyak hal sih yang kalau kita nanti udah selesai lewat baru kita belajar, oh ya ternyata dulu yang penting banget ya. Tapi nggak apa-apa gitu, walaupun yang firman Tuhan yang kita dengar maksudnya setiap hari ya mungkin yang cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi ya semoga ini kalau teman-teman juga udah lulus atau udah bekerja ya bisa tetap ingat juga gitu apa yang teman-teman terima selama kalian sekolah di IPK. Oke, tetap ada impact yang memang suatu hari akan diingat ya ketika mereka sekolah di IPK, betul ya. Nah, Bu Pasca mau memastikan nih satu hal. Jadi betul nggak sih selama kamu sekolah di IPK itu kamu nggak hanya dibangun dalam kepintaran dalam bidang akademis, tapi juga karakter dan kerohanian kamu tuh betul-betul nggak sih dibangun di IPK? Wilson, gimana Wilson?
Betul sih, dan aku konkret banget ya. Kayak maksud kita tiap hari kita harus doa pagi, kita ada renungan juga. Karena memulai hari dengan renungan aja adalah suatu tanda bahwa ya yang terutama ya bukan pelajaran dulu gitu, tapi ya baca firman Tuhan dulu yang paling penting untuk ngebimbing hidup kita. Dulu ya nggak akan ngerti begini kan. Karena ya apaan sih ini renungan, cuma sekarang ya baru lebih mengerti kayak oh ya ternyata itu ya tujuannya. Kenapa doa pulang sekolah harus doa dulu ya, karena emang ya siapa yang tahu sih kita pulang akan terjadi apa kalau masih Tuhan menyertai kita selama kita di kelas dan masih bisa pulang ke rumah, kan semua itu Tuhan yang kasih. Jadi belajar untuk mengembalikan semuanya ya Tuhan, dari Tuhan gitu. Dan itu semua itu ditekankan kita ditekankan kepada kita di IPK melalui banyak banget aktivitas yang emang dilakukan secara wajib ya, walaupun secara wajib ya bukan memaksakan tapi mendorong kita juga untuk pelan-pelan mengerti apa sih artinya semua itu. Oke. Kalau Felix, kamu gimana Felix? Terbentuk nggak akademikmu kan udah dipastikan lah ya. Karakter dan kerohanianmu gimana? Kebentuk nggak waktu kamu udah lulus dari IPK? Kamu ngerasain nggak itu perbedaannya? Pasti dong Bu, pasti. Ya itu yang tadi saya juga sempat cerita gitu ya, gimana kayak guru juga care kan dengan karakter saya gitu kan, leadership saya gitu ya juga. Banyak lah feedback di setiap, lucunya di SD ada guru yang kasih feedback ke saya, di SMP ada, di SMA ada, selalu ada tuh Bu, rutin gitu ya. Jadi emang karena mungkin kita jam belajar dari jam 7 sampai jam 1, jam 3 sore kan tuh fokus di akademik ya Bu ya. Kadang kita lupa gitu, tapi jadi guru-guru masih berusaha. Saya melihat ada usahanya juga dalam setiap kesempatan gitu, ada pelajaran karakter, misalnya di jam istirahat, itu juga guru-guru kan ada yang tetap ngobrol dengan murid gitu ya, kasih bimbingan gitu, itu pasti membantu kita lah sebagai murid ya. Gitu. Meskipun memang masa-masanya kita di sekolah kan memang itu otak lagi berkembang, mau nggak mau kita harus belajar ya Bu ya, harus akademik gitu. Tapi saya ngeliat di IPK juga dengan guru-guru yang peduli itu bisa berusaha lah semaksimalnya dengan jam di luar jam-jam tersebut gitu, di luar jam belajar itu untuk tetap bisa peduli sih ke anak-anaknya. Tetap bisa touching ya sama anak-anak murid ya. Oke. Makanya kadang-kadang malah dianggap aduh kepo-kepo banget sih guru-gurunya, padahal itu adalah kondisi di mana guru-guru pengen touching ya sama anak-anak muridnya sendiri. Kalau Jessica gimana Jess? Ya, menurut aku juga berguna sih Bu, sangat membawa dampak sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada KTB, renungan tuh udah enjoy aja gitu. Meskipun kadang bosan, ya emang karena setiap hari kan renungan, terus ada doa setiap mulai pelajaran, terus selesai pelajaran juga doa, tapi itu bakal bawa impact. Nanti kan kalian bakal rasain gitu kalau misalnya kalian udah lulus SMA. Dan kayak kalau aku sih salah satu contohnya, aku jadi tahu kalau misalnya doa gitu ya, jangan minta aku mau ini gitu, tapi terserah Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi gitu. Kalau dulu kan kita mikirnya doa Tuhan aku mau dapat nilai bagus dong gitu kan. Tapi kalau sekarang kan ya udah terserah Tuhan aja nih, Tuhan yang kasih pengalamannya lewat apa gitu, Tuhan yang kasih kesempatan gitu. Karakter juga dibangun karena kalau aku dulu ingat di pelajaran BK tuh suka ada webinar gitu kan, aku online dulu SMA ya. Nah itu ada dikasih tahu tuh misal tentang karakter apa gitu, itu diikutin aja kalau ada seminar gitu-gitu deh. Berguna sih. Kasih. Oke, thank you Jess. Jessica nih dari tadi singgung-singgungnya BK terus nih Bu Pasca, jadi ngembang nih kepalanya. Soalnya kan kalau di akademik kita terlalu fokusnya ke belajar Bu. Iya nggak? Kalau ke buku banget gitu. Kalau misalnya BK tuh lebih ke refreshing gitu. Oke. Jadi lah ya pelajaran BK tuh oase di tengah-tengah kesuntukan belajar ya. Oke lah, berarti nanti Bu Pasca boleh deh ajak anak-anaknya buat, ayo kita main nih, gimana caranya supaya kamu tahu masa depan kamu maunya apa, mungkin kayak gitu ya. Nah, karena memang Bu Pasca juga cukup khawatir sih, kadang-kadang kan melihat anak-anak IPK tuh fokus banget belajar gitu ya, seneng banget, kenapa? Karena mereka memang orientasinya belajar, kayak tadi si Felix bilang, tapi di balik kita berorientasi belajar, kita harus pikirin dong ya kan, karena IPK itu tidak ada kuliahnya. Jadi begitu kamu lepas dari SMA, kamu harus tahu loh, halo adik-adik yang juga ikut menonton. Nah, ini koko kamu sama cici kamu udah bilang, ya kalau kamu udah lulus dari SMA, kamu harus tahu kamu mau kuliahnya kemana. Jadi kamu harus mulai tentuin tujuan kamu, mulai dari sekarang waktu kamu di SMA. Betul ya Felix, Wilson, dan Jessica. Sehingga nanti jangan sampai kalau udah lulus terus baru kayak ngerasa, ya kenapa aku nggak siapin itu dari kelas 10 ya. Misalnya nih yang mau ikut SNMPTN ya Jess.
Kalau SNMPTN kan jalur undangan ya. Nilai yang dipakai adalah nilai dari kelas 10. Terus ujuk-ujuk di kelas 12 semester 2 bilang sama Bu Pasca, "Bu, aku mau ikut daftar SNM dong." Terus kamu gimana? Udah persiapan belum dari kelas 10? Emang harus pakai rapot kelas 10 ya? Nah, kan? Nah, jangan sampai itu menjadi sebuah penyesalan. Jadi lebih baik ketika diperkenalkan sekarang bahwa perlu sekali mempersiapkan diri dengan baik untuk menentukan tujuan di masa depan. Nah, belajarlah untuk mau gitu ya, mau memaksa diri supaya nanti nggak ada penyesalan. Mumpung sudah diperkenalkan nih sama Ko Wilson, Ko Felix, dan Cece Jessica. Ya, oke, pertanyaan terakhir. Nih, pertanyaan saya terakhir nih. Tolong kasih pesan khusus dong buat adik-adik kamu yang ada di SMP, SMA, ataupun di SD, atau sekarang yang lagi nonton nih, yang mungkin lagi bingung nanti mau kuliah kemana, atau bingung mau pilih sekolah di mana nih. Sekarang mungkin masih SMP, atau sekarang ada papi, mami yang lagi nonton gitu ya. Masih bingung mau sekolahin anaknya di SD mana, atau mau sekolahin anaknya di SMP mana, atau SMA mana. Boleh kasih pesan atau saran dari Felix, Wilson, dan Jessica tentang pendidikan di sekolah IPK yang sudah kalian rasakan selama ini. Bu Pasca memulai dari Jessica deh, ayo Jess. Oke, kalau untuk mungkin orang tua yang masih bingung kali ya anaknya mau masuk SMP, SMA mana. Kalau aku sih udah ngalamin, buat aku tuh worth it semua. Pelajarannya, bimbingan karakternya, dan juga kerohaniannya itu semua berguna sampai sekarang. Terus untuk mungkin studi anak-anak, mungkin murid-murid sekarang lagi bingung mau lanjut kuliah di mana, masih belum tahu nanti tujuannya mau ngapain. Menurut aku tuh semua takes time sih. Jadi kan explore dulu aja. Gak apa-apa kalau masih gak tahu, tapi jangan sampai mepet-mepet nanti udah lulus baru masih kebingungan gitu. Tapi kan tetap harus explore, jadi kan butuh waktu aja sih buat cari tahu kan lebihnya minat kemana gitu. Dan nanti kalau misalnya kalian udah tahu nih, mau kemana, itu kan juga masih harus cari tahu lagi lebih dalam tentang pendaftarannya, sampai masuk ke situ tuh gimana. Jadi persiapannya itu harus dimaksimalin sih, gitu Bu. Oke, Dan jangan lupa tetap pikir prospeknya ke depannya gimana. Jangan kayak stuck gitu di akademik mulu, kan kita juga harus berorganisasi, aktif di kegiatan macam-macam gitu. Dan jangan lupa untuk bersyukur gitu. Oke. Dan berdoa. Ya. Iya, Felix. Harus mengandalkan Tuhan ya. Iya, selalu mengandalkan Tuhan. Itu kan memang motonya anak IPK kan. Kalau mau ngapa-ngapain doa dulu tuh harus tuh soalnya, ya. Oke, Yep. Fel. Gimana kamu, Fel? Pesan buat siapa dulu nih, Bu? Mungkin buat teman-teman yang masih sekolah kali ya. Iya, boleh. Setuju sih tadi kayak yang Bu Pasca bilang gitu ya. Teman-teman di SMP, di SMA mulai cari tahu ya. Nanti setelah sekolah, setelah lulus tuh mau ngapain tuh penting gitu ya. Karena itu akan menentukan jalannya akan seperti apa. Memang akan tetap bisa lah ya kita ganti-ganti gitu, tapi lebih mulus kan kalau kita sebenarnya udah tahu maunya apa gitu. Dan definisi sukses dan kebahagiaan harus ditemukan masing-masing sendiri sih, ya dengan hubungan pribadi dengan Tuhan gitu ya. Menurut saya sih tiap orang punya jalan hidupnya masing-masing gitu ya. Kebahagiaan dan suksesnya seperti apa, entah itu sukses di seni, sukses di biologi, sukses di ekonomi, sukses di kedokteran, itu ya temukan sendiri gitu. Dan pasti dengan lingkungan akan ada pertentangan, ada stigma-stigma. Cari jalan tengah ya gitu ya, kadang cari jalan tengah gitu. Kalau misalnya case saya sebenarnya saya demen juga sih ilmu pasti gitu ya, kayak masuk ke science gitu. Tapi kalau dari sisi lingkungan kayaknya perlu yang lebih money oriented gitu ya, yang harus bisa ngelasilin duit misalnya. Jadi jalan tengah saya nyari ilmu sosial yang bisa discientifikan gitu ya, ekonomi jadinya gitu ya. Sebenarnya jadi bisa cari jalan tengah gitu menurut saya sih. Betul. Itu dan tekunin gitu ketika udah tahu gitu. Dan kalau misalnya saat ini belum tahu sebenarnya tujuannya apa sih, misalnya kayak renungan, KTB, jangan disia-siain waktunya menurut saya sih. Meskipun kalau belum tahu ini sebenarnya tujuannya apa, tetap dengerin gitu ya. Menurut saya dengerin gitu. Nanti kalau ada didengar, one day bakal sadar, oh ternyata ini message-nya gitu. Tapi kalau dibuang waktunya dan sama sekali nggak dengerin dan nggak tahu itu apa, itu yang menurut saya wasting time jadinya gitu sih. Oke, kalau kamu boleh kasih testimoni nih buat yang lagi mau cari sekolah juga, orang tua boleh, atau mungkin adik-adik kelas kamu sekarang yang lagi bingung nih mau lanjut ke IPK atau mau pilih sekolah lain ya.
pengalaman kamu pribadi nih setelah sekolah di IPK yang bisa kamu share juga buat mereka yang lagi bingung cari sekolah? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya kalau dari sisi SD SMP ya khususnya itu karakter yang paling penting sih, pembimbingan karakter. Dan kalau di IPK kan tadi seperti yang kita juga udah bahas, kita nggak dari sisi akademik doang, tapi ada karakternya juga, jadi balance gitu ya. Karakter doang nggak ada akademiknya juga mungkin akan susah gitu ya untuk survive gitu kan sebenarnya. Jadi memang perlu ada balance itu gitu. Itu yang menurut saya penting sih. Jadi apalagi SD gitu ya, pembelajaran kan juga mungkin lebih sifatnya aktualisasi diri gitu ya. Menggambar, menyanyi, maju ke depan gitu ya. Itu kita belajar karakter gimana bisa kasih yang terbaik gitu ya. Anak-anak tuh mulai belajar kerjain sendiri gitu ya. Itu yang penting sih menurut saya dan IPK memberikan itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk SMA misalnya udah jelas gitu kan mau jurusannya apa misalnya seni misalnya. Ya mungkin memang IPK bukan di bidang itu misalnya. Karena kita kan memang IPA IPS seninya enggak. Tapi kalau memang mau bener-bener mau ke fashion misalnya ya mungkin SMA udah bisa cari yang memang arahnya ke sana misalnya. Oke, jadi memang misalnya anak-anak dari SMP tetap mau melanjutkan ke SMA walaupun mereka mungkin ngerasa kayak, "Aku belum tahu apa-apa nih kok," gitu, "belum nemu juga nih aku, talentanya apa, minatnya apa." Nah, jadi memang Betul. masuk ke, IPA, IPS itu ya pilihannya gitu ya, boleh Betul, IPA, masuk ke boleh IPK IPS, menjadi opsi yang tepat saat itu ya pilihan, kalau memang belum tahu belum mau tahu. menekuni bidang apa sih gitu. Iya, Kalau misalnya mau masak kan spesifik ya, sekolah kuliner atau sekolah fashion. Tapi langsung ke kalaupun SMK gitu ya. iya Nah, betul. Tapi kalaupun memang tetap mau jalur formal, ya tetap di IPK dulu gitu kan ke jalur formal SMA ya. Tapi kalau mau yang kejuruan SMK gitu. oh oke, thank you ya. Kalau Wilson gimana Wilson pengalaman kamu? Yang bisa kamu bagikan sebagai, penguat bahwa memang kamu udah di IPK itu dan kamu udah mendapatkan banyak hal gitu? Hmm. Iya, kalau pesan aku sih untuk teman-teman yang masih bingung cari kuliah, aku juga dulu bingung banget cari kuliah dan baru kepikiran apply pun setelah SMA aja bener telat banget. Tapi nggak apa-apa karena emang bener it takes time untuk kita bisa menemukan apa sih yang kita minati dan bahkan setelah banyak orang pun yang udah masuk kuliah, udah lulus baru pindah jurusan dan bukan berarti kalau jurusan ekonomi harus jadi ekonomi one, bukan berarti kalau jurusan biologi harus jadi saintis. Banyak orang yang pindah haluan juga jurusan biologi jadi konsultan segala macam. Jadi bukan berarti jurusan kita menentukan karir kita apa, tidak selalu seperti begitu. Saran saya adalah sebenarnya sih lebih ke bukan cari jurusan ya, cuman lebih ke hal yang saya banyak dapat juga saat saya kuliah di luar negeri. Yaitu di Indonesia memang agak masih kurang ditekankan pentingnya komunikasi. Karena kita emang budayanya malu-malu ya, jadi kalau guru ngajar atau apa kita lebih milih untuk diam-diam, disimpan dalam hati. Cuman di sini aku belajar bahwa ilmu yang kita dapat itu kita harus bisa belajar untuk mengkomunikasikan kepada orang lain di berbagai level. Maksudnya seperti apa? Karena kalau kita ingin memberikan impact kepada masyarakat dari ilmu yang kita pelajari, kita harus tahu bagaimana caranya mengkomunikasikan itu ke banyak orang. Nah, itu tuh yang masih kita kurang ditekankan di kurikulum di Indonesia. Tapi di IPK pun di banyak sekolah juga sudah dilakukan misalnya presentasi atau menulis makalah dan itu digunakan sebaik-baiknya untuk belajar berkomunikasi seperti itu. Cuman kalau untuk memilih sekolah pada umumnya banyak menurut saya sekolah yang bagus dalam sisi akademik, tapi nggak banyak sekolah yang menekankan bahwa nggak cuma akademik loh yang paling penting, tapi juga kehidupan spiritual teman-teman, bahwa di luar akademik juga ada hal yang lebih penting, yaitu ya hubungan kalian sama Tuhan. Dan itu dari sekolah IPK lah yang membentuk saya juga, walaupun dulu saya nggak ngerti, tapi ya sekarang Tuhan bukakan mata saya untuk bisa lihat bahwa ya sebenarnya yang saya terima dari dulu itu berharga banget tuh, dan bahkan mungkin kalau bisa cuma dipilih satu itu kali yang saya bakal ingat ya, firman Tuhan semua yang benar-benar saya sudah terima itu semuanya berguna banget buat saya ya di hidup ini begitu. Oke, thank you banget nih Felix, Wilson, sama Jessica. Kalau Bu Paska boleh simpulkan, berarti kalau nih parents nih yang pengen cari sekolah atau mungkin kalian lagi cari-cari sekolah nih, bisa pertimbangkan IPK untuk menjadi pilihan sekolah. Karena IPK memang tidak hanya mengembangkan kalian dalam bidang akademis, tapi tadi seperti yang Wilson bilang ya, ada sisi kerohanian yang betul-betul ditumbuhkan selama kamu sekolah di IPK. Ada juga sisi karakter yang terus dikembangkan selama kamu sekolah di IPK. Bahkan
Kamu pun didampingi ketika nanti kamu akan pilih kuliah di tahapan studi lanjut berikutnya, gitu ya. Terima kasih banyak ya hari ini untuk Ko Felix, Jessica, dan juga Ko Wilson. Wilson, sukses terus untuk sekolah S3 di Harvard. Felix, sukses terus di Bukalapak. Apakah akan ada rencana untuk pindah ke startup lain? Finishing well, Felix. Ya, Jessica, apa? Ada yang mau disampaikan, Felix? Oh enggak Bu, makasih. Atau kamu udah cari-cari mungkin startup yang lain? Enggak lah ya. Buka di sini ntar Bukalapaknya denger lagi. Iya. Oke. Makasih banyak Ibu. Oke, atau Jessica, Bu Paska berharap Jessica juga bisa berbuah di kedokteran hewan UGM karena memang mahasiswanya nggak cuma dari mahasiswanya memang benar-benar mayoritas ya dari seluruh Indonesia, bahkan tadi kamu bilang ada yang dari luar negeri ya. Nah, Bu Paska berharap dengan nilai-nilai yang sudah kamu dapatkan selama di IPK itu bisa menjadi dampak dan juga impact yang baik bagi orang-orang di sekitar kamu ya. Ya Bu, amin Bu. Makasih ya Bu. Iya, oke deh. Kita akhiri podcast kita hari ini. Aduh, Bu Paska senang banget deh ketemu alumni. Jadi inget flashback ke masa-masa lalu ketika lihat Wilson yang ada di kelas selalu duduk di belakang dan sibuk dengan buku ya, padahal dia ketua kelas loh ya, tapi itulah Wilson, si studi oriented. Kalau Felix dia adalah organisasi oriented, ya kan Fel? Ya, bagian kritik mengkritik ya, itu adalah urusannya Felix gitu ya. Toko oposisi saya di sekolah Bu. Nah, biar balance. Toko oposisi oke. Kalau Jessica, nah sayang sekali Jessica mengalami 2 tahun pandemi, jadi dia lebih banyak di rumah untuk sekolah ya. Tapi Bu Paska berharap walaupun kondisi lagi online ataupun lagi nanti kamu bisa offline school secepatnya karena kita semua sedang divaksinasi supaya kita semua bisa tetap kuat gitu ya. Bu Paska harap anak-anak yang juga hari ini menonton bisa memiliki motivasi dan semangat yang besar untuk bisa menyelesaikan sekolah. Bahkan tetap berorientasi terhadap ketika sekolah bikin program apa buat kamu bisa ikutin baik-baik gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi Ko Wilson atau Ko Felix dan Jessica bilang memang ada KTB sih, kadang-kadang memang bosen karena udah ada pelajaran agama atau sudah ada renungan. Tapi seperti yang tadi mereka bilang, kalau kamu dikasih waktu, ya kasih waktu. Gitu ya, kalau sekolah kasih kamu kesempatan, kamu juga usahakan deh. Walaupun tadi Wilson bilang kayak kalau memang nggak ada dari hati ya susah juga sih Bu. Tapi memang kita perlu memaksa diri ya, betul ya Wilson ya. Memaksa diri, even kamu ngerasa hari ini apaan sih kayak ngerasa nggak guna gitu. Nah, seperti yang udah kakak kelas kamu alami nih, ternyata ketika mereka lepas dari IPK itu sangat-sangat nilai-nilai yang sudah ditanamkan itu benar-benar sangat berguna ya buat kamu ketika kamu berada di dunia yang lain, di dunia yang lebih luas gitu ya. Dunia lain masih di bumi kan ya, sorry. Oke, menarik sekali ya bincang-bincang kita hari ini. Semoga parents dan teman-teman yang sedang mendengarkan podcast Ipsun hari ini bisa terberkati. Seperti juga saya, apakah Felix, Wilson, dan Jessica juga merasa diberkati dengan obrolan kita hari ini? Ya, mungkin bisa flashback ya ke masa sekolah ya. Oke, thank you. Nah, bila parents ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang nanti akan tertera di layar kita. Nah, sampai di sini dulu podcast Ipsun, bincang-bincang dengan keluarga IPK Sunter. IPK Sunter Best, Better Education in Science and Truth. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Thank you semuanya. Thank you ya Felix, Wilson, Jessica. Terima kasih semuanya. Thank you.